yang dikehendaki oleh Allah. Pada malam Isra wal Mi'raj, Allah perjalankan Nabi dari Makkah Al-Mukarramah menuju Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke langit pertama, kedua, ketiga, kelima sampai ke Sidratil Muntaha. Ulama menyebutkan ila ma la ya'rifuhu illallah. Kemudian di situ Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjumpakan dengan Allah Subhanahu sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita syukur, jangan sampai Isra Mi'raj dianggap bid'ah. Sebab sejarah mencatat Nabi setelah Isra Mi'raj kemudian menginformasikan kepada para sahabatnya, manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, yang yakin semakin yakin kepada Nabi, di antaranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Sayyidina Abu Bakar, para hadirin, mengetahui informasi ini bukan dari Nabi, tapi dari orang lain, dari orang kafir. Ingin mengolok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuh lihat sahabat Abu Bakar, Nabi yang kau ikuti ternyata omongannya ngawur. Masa dia dalam satu malam kemudian Isra wal Mi'raj? Tapi lihat para hadirin, apa jawaban daripada Sayyidina Abu Bakar? Wahai orang-orang kafir, siapa yang menyampaikan berita tersebut? Jika Muhammad Rasulullah, jangankan Isra wal Mi'raj dalam satu malam, bahkan dalam satu detik pun aku percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, kita kalau bisa mengikuti daripada Sayyidina Abu Bakar As. Yang kedua, yang tadinya yakin menjadi ragu, yang tadinya yakin menjadi ragu. Yang ketiga, yang tadinya kafir mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Yang keempat, yang tadinya kafir semakin ingkar kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur, alhamdulillah tsumma, sebab kita alhamdulillah para ulama kita, para umara kita masih memperingati daripada Isra wal Mi'raj Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan Isra Mi'raj sangat kental berkaitan dengan ilmu. Nabi turun mengatakan, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Siapa manusia yang paling alim? Siapa manusia yang paling berilmu? Nabi kita Nabi Muhammad. Tapi beliau tetap mengatakan, Ad-dabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajariku dengan sebaik-baiknya ilmu. Allah mengajari diriku dengan sebaik-baiknya adab. Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita usahakan terus menghadiri majelis-majelis yang seperti ini, sehingga ibadah kita semua didasari dengan ilmu. Alhamdulillah. Yang terakhir terkait masalah tawakuf. Tadi Al-Mukarram Kiai Haji Asif Syafruddin mengatakan tawakuf itu bukan berarti nanti masuk Ramadan semuanya libur, semuanya berhenti. Bukan. Kita menghormati, memuliakan kemuliaan bulan suci Ramadan. Nabi katakan, idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan, pintu surga terbuka dengan lebar, sehingga mohon maaf, hari biasa ada nggak yang sholat malamnya 23 rakaat? Witir aja kadang 1 rakaat, benar nggak bapak-bapak? Kadang nggak witir sama sekali. Innalillahi. Kecuali sahabat Utsman, beliau pernah witir 1 kali, baca suratul Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Maidah, dan tak terasa lisannya mengatakan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Witirnya 1 kali, tapi menghatamkan Al-Quran. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena Ramadan mulia, maka setidak-tidaknya kita harus menyambut. Pertama dengan hati yang ikhlas.
dengan hati yang tulus, karena Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Yang kedua, harus sambut dengan girang, dengan gembira. Ya, mau dapat THR kata para guru kita, ya, kecuali yang pada punya perusahaan pusing mikirin THR orang. Kalau kita dapat THR, alhamdulillah. Bahkan ini ada kisah, dan yang terakhir para hadirin. Dulu ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Ketika sahabat tersebut bermimpi melihat 3 sahabat Nabi, yang 2 mati dalam keadaan syahid, yang 1 matinya, wafatnya dalam keadaan sakit. Ada yang syahid, ada yang bukan sakit. Ada yang syahid, ada yang. Kemudian di dalam mimpi sahabat tersebut melihat yang wafat dalam keadaan sakit derajatnya jauh lebih tinggi dibandingkan 2 sahabat Nabi yang wafat dalam keadaan syahid. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, aku bermimpi, di dalam mimpiku aku melihat sahabatmu yang 2 wafat dalam keadaan syahid, derajatnya tertinggal dengan salah satu sahabatmu yang bahkan wafatnya dalam keadaan sakit. Kemudian apa jawab Nabi? Wahai sahabatku, alaysa shalla ba'dahuma kada wa kada shalah wa adraka Ramadan fasoma fa wallahi alladhi biyadihi inna bainahuma la'ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Wahai sahabatku, bukankah yang wafat dalam keadaan sakit itu ternyata bapak-bapak yang syahid wafatnya duluan, kemudian yang sakit belakangan, sampai mendapati bulan suci Ramadan, kemudian puasa di dalamnya, beribadah di dalamnya, menghidupkan malamnya. Apa kata Nabi? Fa wallahi alladzi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, inna bainahuma la ab'adu mimma bainas samai wal ardh. Sesungguhnya derajat orang yang mendapati Ramadan jauh lebih tinggi dibandingkan bahkan dia yang wafat dalam keadaan syahid. Antara langit dan juga bumi, orang di sini mengatakan bainas samai was sumur, antara langit dan juga apa? Sumur. Jadi para hadirin, kita mohon kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa memasuki bulan suci Ramadan, keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.